Hai guys, kenalin nama gue Dinda. Di sini samping kanan gue ada teman gue. Satu ini Darren, yang ini Yola, dan itu ada Caca. Kali ini kita bakal membahas soal kasus yang lagi viral banget nih. Kasus ini juga banyak diangkat oleh podcaster lain kayak Nancy Just, Denny Sumargo, Dr. Richard Lee, Deddy Corbuzier, dan lain-lain. Langsung aja nih kita masuk ke statement podcast kali ini yang bakal membahas tentang kasus kopi cyanida yang lagi booming banget di sosial media. Sebelum kita mulai video ini, fokus on this video and keep watching our discuss. Kasus ini diangkat dari kasus pada tahun 2016, di mana kasus ini sangat menyita banyak perhatian masyarakat. Padahal kasus ini udah 7 tahun berlalu, tapi tetap aja kita belum nemu kesimpulan dari kasus ini. Bahkan dalang dari kasus ini pun belum terbukti bahwa itu Jessica. Gimana ya kelanjutan dari kasus ini? Nah, kita bakal tunjukin kalian adegan CCTV dan timeline dari kejadian tersebut. Oke guys, Caca di sini dan gue bakal ngejelasin kronologi awal dari kasus ini. Jadi kasus ini kejadiannya dimulai dari hari Rabu tanggal 6 Januari 2016. Jessica, Hani, Vera, dan Mirna janjian ketemu di Cafe Olivier jam 17.00. Awal janjian ketemunya jam 18.30. Lalu Jessica datang duluan pada pukul 15.30. Jessica tiba di Grand Indonesia, booking tempat di Olivier untuk 4 orang, non-booking, dan spesifiknya di meja nomor 54. Nah, karena teman-teman Jessica belum datang nih, Jessica kan jadi iseng ya, jadi Jessica keliling-keliling mall dulu nih. Nah, baru pada jam 16.14, Jessica datang untuk kedua kalinya, membawa 3 paper bag di tangan kanan dan di tangan kiri. Lalu Jessica berjalan di meja ditemani resepsionis
dan Jessica ditinggalkan sejenak oleh resepsionis yang mengambil menu. Pada 16.15, Jessica membaca menu kemudian memesan kepada resepsionis, lalu barista bernama Agus Triyono melayani Jessica di meja 54, namun tidak begitu jelas terlihat terhalang pembatas di CCTV. Pada jam 16.26, Agus Triyono sudah meninggalkan meja Jessica, lalu Jessica tiba di Grand Indonesia. Pada pukul 17.17, Jessica tiba di meja 54, lalu pukul 17.18, Hani dan Mirna sudah datang nih menghampiri Jessica. Mereka berpelukan, cerita-cerita, kemudian Mirna duduk di tangan Jessica dan Hani. Mirna terlihat mengaduk es kopi Vietnam dan meminumnya. Usai meminum, Mirna langsung membebaskan tangan di depan mereka. Karena menurut Mirna itu rasanya nggak enak, ada keanehan di kopi tersebut. Lalu Hani juga mencoba sedikit kopi itu dan benar ada kejanggalan di rasa kopi itu. Lalu 17.19, Mirna terlihat bersadar, lemas. Jessica meninggalkan meja untuk mencari pegawai untuk ngambil air mineral. Pukul 17.20, Jessica kembali ke meja dengan membawa air minum, tetapi Mirna sudah terlihat tidak sadarkan diri. Pukul 17.21, seorang klien membawa air mineral dengan aman. Namun, Mirna tidak sempat meminum air mineral itu dan tampak tidak sadarkan diri. Lalu, para klien berkerumun untuk menghampiri Mirna yang sudah tidak sadarkan diri dan mengangkat Mirna. Lalu seorang klien wanita mengangkat gelas kopi yang diminum Mirna yang diduga kopi itu bersianida. Lalu pukul 17.22, Jessica bangun dari kursinya dan terlihat berdiri di seberang meja. Namun ekspresi Jessica terlihat santai dan tidak panik. Jessica berdiri di seberang, melihat sambil mengamati Mirna dan Hani serta 4 klien Cafe Olivier yang membantu mengangkat Mirna. Lalu Mirna dibawa oleh klien Cafe Olivier dengan menggunakan kursi roda. 17.25, Jessica mendekat ke meja untuk mengambil tas. Lalu Hani terlihat panik dan melakukan panggilan telepon kepada Arif Sumarko, dan semenit kemudian Mirna dibawa menuju lift. Pukul 18.00, Mirna dibawa ke rumah sakit Abdi Waluyo dalam keadaan tidak ada lagi nafas dan denyut jantung. Lalu dilakukan tindakan resusitasi. Pada 18.30, hasil dari pemeriksaan adalah Mirna refleks cahaya negatif, pupil melebar, bibir kebiruan, hasil EKG tidak menunjukkan efektivitas jantung, dan Mirna dinyatakan meninggal. Nah, kalian udah lihat kan adegan CCTV dan lain-lainnya. Jadi gimana nih menurut kalian? Nah guys, kita itu udah nulis beberapa poin-poin yang menyebabkan simpang siur dari banyak netizen nih guys. Nih Dad, siapa dan apa penyebab yang membuat si Mirna ini meninggal? Kalau gue lihat ya dari berita, sosmed, ya setahu gue tuh Mirna dibunuh sama Jessica lewat kopi. Oke. Kalau menurut lu? Kalau kata gue sih itu bukan pernyataan yang jelas ya, karena banyak banget simpang siur yang kita dapat dari sebuah kasus ini gitu. Belum jelas. Kalau Caca gimana? Iya, karena belum banyak bukti yang menyebabkan Jessica tuh bersalah gitu. Jadi ini belum buktinya pasti belum ya? kuat. Oke, tapi kalau misal menurut lu semua nih ya, kenapa bisa pada hari pertama itu pengecekannya itu nggak ditemuin apapun, sedangkan setelah 3 harinya itu baru ditemuin 0,02 mg. Nah itu menurut gue sih Patut dicurigai. iya, karena kalau cyanida itu harus 50 sampai 175 lah. Benar-benar bisa pakai membunuh. Dan itu kasus saat kejadian itu tuh lumayan cepat ya waktunya, dia langsung ngerasain reaksi dan meninggal. Menurut gue itu patut dicurigai. Nah, kenapa sih 0,02 mg cyanida itu dapat membunuh si Mirna itu? Sedangkan cyanida bisa membunuh orang tuh kalau 50 sampai 175 mg. Nah, itu dia sih. Apalagi di dalam biji apel itu 0,08 dan tidak mematikan. Sedangkan dia yang minum bisa dapat 0,02 itu bisa bikin dia mati. Disclaimer dari mana? Karena itu 3 hari
itu Sesudah bisa meninggal. Dicurigai juga ya karena Cyanida juga Iya. bisa ditemuin di lambung karena proses pembusukan, nggak hanya dari kopinya itu. Nah, kalau menurut lu semua, kenapa ayah dari Mirna ini ngecam berat bahwa kalau Jessica itu yang bersalah? Mungkin karena rekaman CCTV sih menurut gua, karena itu udah menunjukkan, tapi rekaman CCTV itu pun belum semua. Jadi Belum semua. Karena Banyak banyak bukti, bukti yang yang belum dibuka. dijelaskan. Terus juga kan salah satu podcastnya di Kaniles kan pernah datengin siapa? Bapaknya Mirna. Nah bapaknya Mirna tuh pernah dia nunjukin gitu loh salah satu CCTV yang ini belum disebarin Jadi nggak diekspos. Ya. Sebenarnya di sidang itu banyak banget barang bukti yang belum dikasih lihat. Kenapa nggak dikasih lihat gitu? Itu masih tanda tanya besar. Jelas belum jelas gitu di sidang nggak datang, nggak hadir. Karena kembaran Mirna pun bilang Mirna itu mati di badannya biru. Biru. Kalau orang kena cyanida tuh harusnya Merah ceri. ceri. Merah ceri. Iya, itu Dokter Jadi juga bilang begitu. kalau menurut lu pada kenapa sih Jessica ini dipenjarain dengan bukti yang belum jelas? Padahal belum jelas Iya. ya. Tapi dia udah dipenjara. Gimana? Karena memperkuat ini sih, karena dia punya kasus banyak kasus mungkin ya di Australia. Iya. Jadi memperkuat salah satunya dia mabuk kalau nggak salah. Iya, dia karena benar. Panti Jompo ya katanya. Itu salah satu memperkuat, dan mungkin karena kalau si pasirnya netizen sih karena dia awal di sidang tuh ketawa, masih bisa senyum, dan ya Sebenarnya dia tuh rekaman bisa. CCTV gitu sih. Karena dia kan lama di Australia, jadi dia kurang ngerti bahasa Indonesia. Jadi dia bingung. Oke. Jadi menurut kalian apa sih motif si Jessica ini ngebunuh si Mirna? Itu belum. Kita sih nggak bisa menyimpulkan sendiri, tapi dari Dokumenter Netflix Katanya dia cemburu Iya. sama kehidupannya Mirna. karena kehidupan Mirna better dari kehidupannya si Jessica. Oke, kalau dari dilihat dari video-video yang beda nih, kalau menurut lu siapa sih sebenarnya dalang dari semua ini? Kalau itu kita nggak bisa gitu. Nggak bisa bikin kesimpulan ya. Jadi kesimpulan dari lu semua buat kasus ini apa nih guys? Kan kesimpulan dari kita semua sih menurut gua hukum di Hukum Indonesia Indonesia sih. masih kurang masih kurang menangani menangani kasus ini sih menurut gua. banyak bukti yang dibungkam gitu sama media sama hukum Indonesia Kurang jelas yang kurang tapi jelas. CCTV itu kan banyak ya. Kenapa Hanya itu? Semua gitu ya. Jadi kurang detail gitu ya, jadi Kurang kayak detail. masih Ya. Masih jadi Bukti-buktinya pertanyaan. belum sebenarnya bukti-buktinya kuat cuman kayak nggak boleh di ekspos. iya nggak boleh dibahas gitu. Kenapa gitu? Jadi orang pada bertanya-tanya kan ya. Betul. Kasus ini menurut lu semua hukum di Indonesia masih kurang dan dalam menyelidikin kasus ini ya. Iya. Oke. Opini dari diskusi kita mengenai kontroversi kasus Ice dalam podcast ini.